Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kata nostalgia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengingat peristiwa-peristiwa yang manis yang pernah dialami di masa lalu. Mengingat peristiwa-peristiwa yang manis yang pernah dialami di masa lalu. Nah, saya tidak tahu apakah kita termasuk orang yang senang bernostalgia dalam hidup kita. Tetapi tanpa disadari banyak orang percaya senang bernostalgia dengan Tuhan. Di mana mereka menceritakan dan mengingat-ingat sejumlah pengalaman hebat mereka dengan Tuhan atau sejumlah pengalaman spektakuler mereka dengan Tuhan di masa lalu mereka. Banyak orang percaya terus bernostalgia dengan sejumlah pengalamannya di masa lalu dengan Tuhan, tetapi tanpa disadari sedang membuktikan bahwa mereka minus pengalaman dengan Tuhan hari ini. Saya ulang Bapak Ibu, mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu karena mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan di hari ini. Mereka minus pengalaman dengan Tuhan di hari ini. Mereka mengulang cerita-cerita yang sama berkali-kali karena tidak punya pengalaman hari ini dengan Tuhan. Nah, dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca teks ini secara lengkap, maka kita akan menemukan penjelasan bahwa saat itu orang Israel mengalami kekalahan perang yang luar biasa dari bangsa Filistin. Lalu mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kita mengalami kekalahan ini? Mereka menyimpulkan bahwa kekalahan saat itu disebabkan oleh tabut Tuhan yang tidak menyertai mereka ketika mereka ada di medan perang. Mereka pun berinisiatif mengambil tabut Tuhan itu ke Shilo dan membawanya ke medan perang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Justru mereka mengalami kekalahan yang lebih parah dari sebelumnya. Jadi waktu mereka kalah di awal, mereka berpikir begini, mungkin kita kalah karena tanpa tabut Tuhan. Mereka mengambil tabut Tuhan, tetapi dengan tabut Tuhan sekalipun mereka justru mengalami kekalahan yang lebih parah dari sebelumnya. Lalu mereka mulai bernostalgia bahwa dulu setiap kali berperang mereka selalu menang dengan tabut Tuhan yang menyertai mereka. Tapi hari ini mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masalahnya bukan pada tabut Tuhan yang hilang kesaktiannya atau hilang kemampuannya, tetapi masalahnya ada pada kerohanian orang Israel yang sedang mengalami kemerosotan. Saya ulang Bapak Ibu, orang Israel kalah berperang melawan orang Filistin saat itu, mereka tidak mengalami mujizat, bukan karena tabut Tuhan yang tidak menyertai mereka, bukan karena tabut Tuhan yang hilang kesaktiannya atau kemampuannya. Tapi orang Israel kalah saat itu berperang karena mereka sedang mengalami kemerosotan iman yang luar biasa. Nah, apa pelajaran yang saya mau seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Apa pelajaran yang saya mau seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu? Tidak peduli sehebat apa pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keadaan kerohanian kita hari ini. Saya ulang, tidak peduli dengan semua pengalaman hebat kita dengan Tuhan di masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keadaan kerohanian kita hari ini. Orang Israel mereka begitu bangga dengan semua pengalaman yang Tuhan lakukan di masa lalu mereka, tetapi mereka lupa dengan keadaan mereka, keadaan kerohanian mereka saat itu. Jangan sampai pengalaman yang dialami oleh orang Israel terulang dalam hidup kita, di mana kita selalu bernostalgia dengan Tuhan di masa lalu dengan semua perbuatannya, tetapi kita tidak pernah melihat kondisi kerohanian kita saat ini. Pertanyaan saya adalah, bagaimana keadaan kerohanian kita saat ini? Bagaimana keadaan kerohanian kita saat ini? Dulu mungkin pernah Tuhan tolong kita dengan sejumlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi yang lebih penting daripada semua itu adalah bagaimana keadaan kerohanian kita saat ini.
perbuatan tangan Tuhan di hari ini selalu berhubungan dengan kerohanian kita di hari ini. Saya ulang Bapak Ibu, perbuatan tangan Tuhan di hari ini selalu berhubungan dengan kerohanian kita di hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.